Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, Dan I'm Amanda Pohan. will be your host for this podcast. Hai, welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Apa kabar teman-teman bergurau? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, karena itu yang paling penting nih di tengah kondisi seperti sekarang ini. Kembali lagi kita di episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau. Hari ini kita kemana-kemana, Nat? Hari ini kita masih tetap di Amerika. Oh, kita masih belum pindah-pindah nih, Nat ya? Iya, tapi kita punya special guest dong pastinya hari ini. Wah, selalu kita memberikan yang spesial nih untuk teman bergurau. Salah satunya adalah bintang tamu kita yang kita hadirkan, yang akan kita ajak ngobrol di episode kali ini. Betul sekali. Oh iya, gue lupa deh. Kita harus ngomong dulu kalau sekarang itu kita masih tetap pakai conference call. Jadi mohon maaf ya kalau teman-teman suaranya agak naik turun gitu loh. Baik, kalau gitu. Dan kita juga jangan lupa, kita juga mau mengingatkan juga nih ke teman-teman bergurau, kalau teman bergurau masih bisa message ke kita lewat direct message di Instagram nih, Nat, di @podcastwaktunyabergurau. Kalau misalkan teman-teman ini punya masukan, kritik, saran tentang podcast ini, teman-teman bisa langsung aja DM ke kita ya. Semoga ini bisa jadi perbaikan untuk podcast kita ke depannya. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita langsung saja kenalan sama bintang tamu kita hari ini, yang tadi lo bilang sangat spesial nih, Nat. Langsung aja kita sapa teman kita ini, dia Sinta Nur Fauzia. Hai Sin. Halo Sinta. Apa kabar Sin? Baik, Man. Terima kasih sudah menyempatkan waktu nih di setelah kesibukannya yang sangat padat ini. Baik, thank you guys sudah ngajak juga ke bergurau. Oke, mungkin Sinta langsung perkenalkan diri Sinta saja, mungkin langsung. Boleh Sinta langsung kenalin dulu sempat kuliah. Ya maksudnya sekarang kerja di mana dan kuliah di US tuh waktu itu di kota apa dan university apa. Oke, hai semuanya teman bergurau. I'm Shinta. Nama lengkapnya Shinta Nur Fauzia. Saat ini merupakan seorang co-founder dan co-CEO dari Lemonilo. Buat yang belum tahu Lemonilo itu apa, Lemonilo is Indonesia's first tech-enabled brand. Jadi sebagai sebuah brand, mungkin teman-teman juga udah pernah kali ya tahu produk kita, hopefully. Lemonilo gue customer ini kok, Sin. Gue customer loyalnya Lemonilo. Gue selalu nyetok mie Lemonilo. Gue juga. Apalagi ini loh, selamat dengan ada kecap terbarunya Lemonilo, betul kan? Hey, thank you. Iya, jadi sebagai sebuah brand, memang Lemonilo itu paling dikenal dengan brand mie instan sehat kita ya. Tapi sebenarnya Lemonilo juga punya sekitar 40 produk variants dari mulai kecap, bumbu, dan lain-lain. Dan kita tech-enabled karena kita menggunakan teknologi untuk melakukan market study, juga launch produk, serta reach out to our consumers. Dulunya sebelum jadi mama startup, gue kerja dulu ya. Kerjanya jadi lawyer dan kemudian S2 di Harvard gitu. Alright, ngambil jurusan di Harvardnya? Jurusannya Business Law, gelarnya LLM. Alright, oke. Nah, tadi sempat kerja, berarti S1-nya sempat di Indonesia ya, Sin ya? S1-nya sempat di Indonesia karena dulunya emang selalu pengen jadi entrepreneur sih, tapi takut-takut gitu kan. Jadi gue sempat mau jadi lawyer deh gitu, soalnya emang pengen kerja yang kira-kira bisa kasih kontribusi lah ke masyarakat. Dan dulu itu gue mempelajari kayaknya hukum ini merupakan salah satu sektor yang sangat-sangat butuh dibetulkan di Indonesia. So I decided to go for law sector, dan akhirnya karena mau masuk dunia hukum itu di Indonesia kan harus kuliah di Indo juga kan, jadi kuliahlah tempat di Indo, baru kemudian lanjutin keluar, ada kesempatan juga, alhamdulillah. Berarti sempat kerja di law firm juga setelah lulus dari S1 kan di UI ya kalau nggak salah ya, sini tadi ya sempat ngomong ya.
Betul. Sempat kerja banget jadi lawyer dan konsultan sih. Jadi sempat jadi lawyer itu di berbagai law firm sih, dan kemudian jadi konsultan juga di UKP 4, itu sambil bikin bisnis tuh actually. Jadi sambil emang selalu explore business world lah. Memang kan keluarga juga background-nya bisnis, jadi emang sering kepo-kepo lah, pengen coba jadi entrepreneur. Dan ternyata dari pengalaman coba-coba bisnis itu, kalau di gue ya, di kacamata gue ngelihatnya harus fokus nih kalau mau bisnis. So, pulang dari S2 karena galau masalah mau jadi apa kok sebenarnya. Banyak kali ya cerita orang kayak gitu, dan gue termasuk yang kayak gitu. S2 itu sebenarnya buat istirahat sambil berkonsentrasi kira-kira mau ngapain nih gitu kan. Jadi butuh restart and recharge. Tapi kebetulan memang dikasih sama Tuhan kesempatan untuk kuliah di tempat yang buat gue oke banget, dan kemudian ketemu co-founder gue juga di situ. Jadi habis itu langsung terjun bebas deh jadi entrepreneur. Jadi bisa cerita nggak sih, Sin, kenapa Harvard ini dipilih, Sin, untuk S2-nya, Sin? Karena kan selalu kembali kepada pertanyaan basic ya, kenapa Harvard, gitu. Kenapa US dan kenapa Harvard? Pasti itu mimpi semua orang sih pastinya ya. Gue kenapa Harvard ya? Mungkin jawaban singkatnya sih sebenarnya karena in my point of view, Harvard is probably the best kali ya untuk brand S2. Itu kalau gue kenapa gue nyebutnya brand S2? Karena setelah S2 mungkin gue bisa bilang mungkin ilmunya di mana aja sama ya. Karena kebetulan gue tuh juga sempat sebelum ke Harvard, gue sempat coba S2 dulu nih di Tilburg University. Oh, di Belanda? Di Belanda, banyak yang nggak tahu sebenarnya. Tapi gue nggak selesai. Wah, yes. Itu tahun berapa? Right before. Jadi waktu itu gue kayak dapet scholarship ke Tilburg U karena iseng-iseng. Terus tinggal lenggang kangkung waktu itu, bawa barang. Oke. Jurusan apa? LLM juga, bisnis law juga. Oke. Iya dulu juga aku sempat di Belanda, tapi di Delft. Temanku ada juga sih di Tilburg. Iya. Sempat, makanya sekarang punya beberapa teman anak Tilburg karena emang sempat ke Tilburg gitu. Terus di Tilburg itu ya ngerasain pelajarannya sih jujur kalau sama Harvard tuh susah banget karena pressure-nya juga kali ya, karena semua orang kan ambi ya di sana. Tapi konten dari pelajarannya nggak lebih susah kok menurut gue ya. Emang metodenya aja beda, tapi kontennya nggak lebih susah. Jadi sebenarnya ya mungkin gue emang termasuk orang yang pengen pergi S2 karena pengen cari network dan pengen cari brandnya. Udah itu aja sih. So that's why Harvard becomes relevant for me. Yes. Oke. Tapi dari kemarin nih, Sin, kita kan sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama lulusan yang kuliah di Amerika ya. Mereka tuh punya persiapannya yang sangat mepet sih, Sin, dari mereka proses pendaftaran awal sampai akhirnya masuk tuh preparation-nya tuh agak singkat gitu. Sama nggak sih, Sin, sama buat tuh, atau nggak justru mempersiapkannya jauh-jauh hari, atau seperti apa sih? Jujur kalau Harvard nggak singkat sama sekali. Kalau Tilburg Uni jujur gue singkat abis, malah kayak apa namanya nggak nyangka dapat juga gitu, kayak oh ya udahlah berangkat ayo gitu, iseng. Oh gitu. Berangkat S2 iseng loh. Iseng ya, soalnya mungkin ya ini juga karena kenapa bisa iseng gitu, karena kan emang dapat scholarship ya, jadi bisa kayak oh ya bisa berangkat bisa enggak gitu kan. Kalau Harvard itu memang preparationnya nggak tahu ya kalau orang lain ya, tapi kalau gue jujur panjang. Bukan untuk nulisnya, so you know kayak
kayak prasyarat untuk masuk S2 kan standarnya apa sih? Kayak ya lo bikin statement letter lah ya kan. Yeah. Ada beberapa pertanyaan lo jawab. Basically it's in a form of kind of like a proposal in a way, karena kan statement letter itu bagaimana lo mempropose diri lo, kenapa lo cocok masuk program itu gitu kan. Yeah. Dan kemudian ada recommendation letter and stuff gitu kan. Cuma ya kalau itu mungkin standar lah persiapannya. Kalau asal nulis ya pasti cepat gitu. Cuma kalau Harvard itu there's something about the story of your life yang perlu di make sure that it's consistent towards your end goal gitu. Itu yang memang mungkin kalau di Harvard kayak gitu tuh dilihat banget, and I fully realize that. Jadi emang persiapannya untuk ke sana itu gue termasuk yang kayak emang pengen mimpi masuk Harvard tuh dari gue SD, SMP. Wow. So the eyes is always on the prize, selalu kayak gitu sih. Gitu. Tapi berarti preparationnya berapa lama tuh? Setahun atau 2 tahun totalnya ya. 2 tahun even. Wow. 2 tahun. Karena memang gue nyari hal-hal yang bisa bantuin my application to look rich. Oke, cool. Tapi berarti waktu di Harvard itu self-financing atau scholarship juga atau gimana tuh? Scholarship ujungnya. Oke. Tadinya kan emang self-financing, terus tiba-tiba kan ada program LPDP tuh yang memungkinkan anak-anak Indonesia untuk pergi ke Harvard. Tadinya kan Harvard itu sebenarnya nggak ada scholarship yang benar-benar bisa full tuition ya, karena kan emang mahal. Nah kemudian LPDP memfasilitasi itu, dan memang bagusnya LPDP itu memang dia purely bukan dari financial needs tapi dari prestasi, dan ini jarang banget. Oke. Nah waktu itu berarti keterima dulu di Harvard-nya baru nyari scholarship atau paralel atau gimana tuh? 2015 itu gue lulus, 2014 itu gue berangkat. Oke. Kan kalau di US class of 2015 tuh lulusnya 2015. Iya. Berarti nyari scholarship-nya itu sebelumnya dong, sebelum keterima dapat di Harvard. Sebelum dapat apa sih acceptance letter? Offer letter ya. Jadi gue kebetulan udah dapat offer letter dulu dari beberapa uni. I see. Terus baru baru apply ke LPDP. Oh, oke. Harvard-nya announcement Harvard-nya comes later after gue dapat LPDP. Oke. Berarti pas baru tadinya gue uninya bukan di Harvard, US juga. Terus gue dapat LPDP, abis itu gue change ke Harvard karena di LPDP itu boleh pindah uni kalau misalkan rankingnya di atas dari universitas yang tadinya gue mau masuk gitu. Oke. Nah, ini udah tips lagi nih. Ini kita baru ngobrol berapa menit udah dapet tips nih teman-teman berguraunya. Kemarin tuh banyak banget sih netizen yang nanya gitu. Apa tuh? Kalau misalnya mereka S2 tuh harus apply dulu, dapat sekolahnya dulu, atau beasiswa dulu nih, mana yang duluan gitu. Mereka pasti nanya gitu. Itu jawabannya kompleks, karena tergantung lo ngambil beasiswa dari mana, jujur. Kalau misalnya lo ngambil beasiswa dari Harvard, gue tuh dari Harvard gue nggak dapat beasiswa, karena jujur-jujuran Harvard banyak kan beasiswanya itu financial needs. Oke. Gitu. Jadi ini kalau misalnya buka-bukaan juga ya, kalau misalnya mungkin kayak I can say 80-90% of scholarship di dunia itu based on financial needs. Cuma beberapa yang based on prestasi yang nggak ngelihat financial lo tuh gimana. Karena gini, jujur-jujuran kalau lo mau berangkat ke Harvard buat siapapun mahal. Ya. Gitu. Buat siapapun, I'm sure buat siapapun itu mahal. Jadi kalau itu di highlight juga boleh. boleh. Jadi maksudnya tapi memang dalam skala prioritas setiap lembaga beasiswa tuh punya goal yang beda-beda. Kalau Harvard mungkin mikirnya ya udah lo once masuk Harvard you're already in that
level, jadi mereka mau prioritasin orang-orang yang financial need. Sisanya lo bukan yang nggak dibantuin, tapi sisanya lo loan aja gitu kalau Harvard. Di Harvard itu gampang banget dapat loan sebenarnya untuk bayar tuition. Ya. Oke, berarti ada opsi juga ya untuk dapat dari Harvard itu. Oke. Ya. Sebagai orang yang mimpinya, mungkin mimpi gue salah satunya adalah masuk di sana gitu ya. Nah, lo kan sudah pernah merasakan nih ya. Gue mau tanya dong, pertama kali perasaan lo pada saat lo mendapatkan acceptance letter dari si Harvard itu, bahwa lo dinyatakan diterima gitu. Apa sih yang lo rasakan sih? Kaget ya, benar kaget. Siapa tahu kan kayak ngerasa kayak, oh ya udah biasa aja, gue udah tahu gue akan masuk situ gitu. Ada nggak ya orang yang kayak gitu? Ya mungkin ada kali yang jenius banget ya. Tapi kalau gue kaget. Gue kaget. Itu posisinya gue ingat banget tuh lagi di mobil, terus nerima surat dari Harvard kan di email kan, terus udah super deg-degan gitu. Karena sebenarnya yang lainnya udah dapat. Jadi waktu itu kayak sebelum buka udah kayak mikir udah bodo amat deh, dapat nggak dapat santai aja. Mencoba mendoktrin diri seperti itu. Karena kayak ya udahlah, tau udah ada scholarship, tau udah tinggal berangkat ke uni lain juga, jadi it doesn't matter Shinta gitu, kayak ngomong kayak gitulah. Terus ternyata pas buka ternyata dapet, terus sebelah gue pas lagi nyokap terus, jadi gue kayak emang lebay emosional nangis gitu sih. Wah. Ya nangisnya bukan kayak bukan gitu, tapi ya keluar air mata bahagia karena mungkin gue termasuk termasuk yang saat itu di tahun gue jarang banget orang masuk situ. Kalau sekarang itu gue seneng sih semakin banyak anak Harvard dari Indonesia, karena dulu gue ingat pernah diomongin lah sama si Dean of Admission-nya, dikasih tahu kayak kan gue nanya kenapa sih orang Indonesia tuh cuma di setiap faculty kok satu, kayak dari Singapura bisa 10, dari mana bisa China bisa 15 orang gitu, tapi kalau dari Indonesia kok satu. Terus mereka ngomong gini, kalau misalnya nanti kalian sebagai alumni dinilai sama Harvard bisa lebih berkarya lagi, nanti kita bakal lebih interest untuk masukin orang-orang Indo, gitu dia bilangnya. Terus gue kayak, oh ya, oke, gitu. So they see that, makanya kalau masuk Harvard kan ditanya, lu kenal nggak salah satu alumni, lu punya saudara alumni nggak? Karena they value recommendation, they value kayak, kayak good history gitu kali ya. Kalau misalnya kayak dari negara ini udah banyak nih yang ternyata bikin kelas di sana makin rich gitu kan. Kan yang penting buat mereka tuh itu, mereka pengen orang tuh dapat perspektif dari berbagai macam mindset gitu, nggak cuma kayak mindset yang sempit aja gitu. So enriching the class lah gitu. Jadi kalau misalnya emang dinilai dari Indonesia itu ternyata benar-benar bisa contribute ke arah enriching the class, mereka tuh ada kemungkinan ngambil orang lebih banyak lagi. Makanya gue senang, ternyata abis itu di Harvard Law ada 3 orang lah setahun, di Harvard Business School ada 5 orang lah setahun. Jadi berarti it's already a better chance lah untuk masuk ke sana. Jadi kalau tahun itu gue kaget karena emang jarang gitu. Even tahun sebelumnya nggak ada yang dapat dari UI atau dari manapun. Oke. Wah, berarti teman-teman bergurau tetap harus mencoba, nggak usah ketakutan dulu terima atau nggak ya, udah coba aja dulu gitu ya. Jangan takut sih. Terutama orang kayak mungkin takut karena tuition-nya. Terus gue punya banyak banget teman-teman di sana tuh yang nggak dapat scholarship, terus mereka juga nggak ada financial possibility untuk bayar sendiri. Akhirnya mereka ngambil loan dari Harvard, dan loan dari sana itu nggak kayak KPR ya, bener-bener friendly banget. Bayar sebulan $500 gitu, bener-bener. Nah, itu juga jadi satu cerita baru nih, ilmu baru juga nih. Boy, di sana ada program seperti itu gitu ya sini. Yeah, so I think they're really good. Jadi pada saat lo udah masuk, they will make sure that you can get in gitu, dan bukan karena mereka tuh nggak mau kalau misalnya orang tuh nggak bisa kesana gara-gara masalah finansial. Biasa tuh mereka bakal cariin, either kayak teman gue ada juga yang dapat dari alumninya. Jadi Harvard
Harvard admission office-nya itu bahkan nge-reach ke alumni yang kaya, terus habis itu bilang kayak ini ada anak ini nih kayak dia nggak bisa masuk kurang segini, lo mau top up nggak? Kayak gitu, ada yang kayak gitu. Wow, bahkan sampai alumninya aja ini ya, apa namanya, masih aktif gitu untuk bisa banget ya. Maksudnya ngasih kesempatan gitu kan. Dan semua orang sebenarnya mau give back kok, kayak sampai sekarang semua alumni Harvard tuh setiap tahun pasti dapat surat cinta tuh untuk nyumbang. Oh, jadi surat cinta untuk kalau misalnya mau turut serta untuk ngasih scholarship gitu ya? Iya, basically untuk nyumbang ke alumni office atau nyumbang ke Harvard lah, karena itu pornya jadi buat scholarship. Oke. Wow. Mantap. Berapa tahun waktu itu? Enggak kok, gue total cuma 1,5 di US. 1,5 tahun di US. Nah, tapi kan 1,5 tahun tuh tetap menjadi tinggal sendiri lah ya intinya. Nah, pasti ada dong budaya baru yang paling berkesan banget selama tinggal di US tuh apa sih? Boleh nggak sih di-share? Budaya baru sebenarnya sih yang paling signifikan banget di sana itu orang ternyata nggak perlu duit banyak buat bisa happy. Itu budaya baru, beneran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau di Indo ini gue bandinginnya mungkin sama Jakarta kali ya. Gue kan tinggalnya di Jakarta, jadi nggak tahu kalau di kota lain. Tapi kalau di Jakarta itu public facility nggak terlalu bagus. Ya setahun 2 tahun ke belakang udah jauh lebih bagus. Tapi talking about a few years back, public facility itu nggak bagus banget. Jadi in order for you to be able to enjoy life in a city like Jakarta yang public facility-nya nggak bagus, lo mau nggak mau harus punya uang. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain, busnya nggak nyaman. Dulu even nggak ada MRT, jadi ya lo harus punya mobil. So you need money, right, to buy car. Terus lu pengen ke public space, pengen ke parknya kotor, nggak enak. Jadi mau nggak mau, again, you need money to go to the mall, so you can enjoy a quality meal gitu with your family or friends. Jadi ujung-ujungnya kalau di Indo or particularly Jakarta, karena public facility-nya nggak mumpuni, you need money. Gitu. So essentially it shapes us to become a more materialistic society. Sementara kalau misalnya di Cambridge atau di US, or even nggak usah yang kayak US deh, even in Singapore, ya tapi Singapura nggak terlalu nggak kayak gitu lah. Inilah di Australia, public facility itu bagus banget. Jadi lu nggak punya uang banyak pun nggak masalah, karena semua orang bisa akses ke transportasi yang bagus. Untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain itu enak banget gitu. Jadi di sana gue nggak pakai mobil, tapi gue bisa pergi kemana-mana gitu kan, karena ya public facility-nya oke banget. Terus yang lain, lo nggak perlu harus ke restoran, lo bisa tinggal beli makanan kayak di minimarketnya gitu. Abis itu lo ke taman aja. Gitu. Jadi itu yang bedanya yang menurut gue signifikan banget. Kalau dibilang makanan, ya mungkin makanan Indo jauh lebih enak lah ya, makanan di sana. Ya. Makanan di sana ya biasa-biasa aja menurutku. Of course ada yang beberapa yang nggak ada di sini, tapi it's not something significant lah menurut gue. Kalau teman-teman ya, of course kalau lo lagi sekolah ya pasti kan semua teman-teman ya lo kenal orang baru yang menyenangkan juga. Tapi yang paling beda in terms of public facility that allow you to become not that materialistic gitu. Karena gue bilang sih di Jakarta orang mau nggak mau ya harus cari duit banget gitu. Kalau nggak lu gimana, nggak bisa enjoy that life to the level yang sama gitu. Ini jujur-jujuran aja ya. Dan I think the problem is because of public facility. Oke. Ya, betul. Noted banget sih tuh, karena kalau di sana tuh pasti parknya kan enak banget ya. Lu bisa santai-santai banget, lu bisa kayak piknik lah ya. Kalau di sini kan kayaknya mau nyari park aja kita, aduh tiba-tiba ada yang ya, harus agak dibersihin barangkali ya.
Ya harus bayar di sini apapun kalau mau enjoy the lifestyle. Oke, Oke. kalau tadi kita udah cerita nih, Nat. Sinta udah cerita tentang gimana enaknya atau gimana kelebihan dari tinggal di Amerika dan juga kuliah di Harvard gitu ya. Sekarang kita akan bawa Sinta pulang ke Indonesia nih. Iya. Jadi waktu lo pulang ke Indonesia, tadi kan sempat di awal cerita bahwa lo saat ini adalah co-founder dari Lemonilo ya. Iya. Si Lemonilo ini terbentuknya setelah lo pulang dari S2 dari sana atau seperti apa sih? Bisa share nggak sih ke teman bergurau ini tentang awal mula si Lemonilo ini? Jadi proses waktu mau jadi entrepreneur itu sebenarnya kan udah lama ya kalau gue ya. Jadi emang dari dulu selalu pengen bisnis. Nah, waktu S2 itu kemudian akhirnya nggak sengaja sih nyari co-founder, tapi kebetulan memang ketemu people who think alike gitu. Jadi basically di sana kebetulan ketemu teman-teman yang emang udah duluan nih masuk dunia startup, kayak ya ada kalau temen gue tuh dulu sana ada foundernya Modalco, foundernya Ruang Guru gitu, even itu foundernya gue juga kan kakak kelas gitu. Jadi emang udah sering denger lah cerita-cerita tentang the possibility of startup to change the culture gitu. Jadi memang akhirnya sama teman-teman yang di sana kita mulai ikut-ikut lomba bisnis di Harvard ini ya stage ya. Jadi dulu ikut Harvard Business School Competition, terus Harvard Innovation Challenge. Jadi ikut-ikut lomba-lomba bisnis lah. So actually gue ngambil gelar LLM itu yang law-nya minimal banget. Sisanya tuh gue ngambil kelas-kelasnya di sekolah bisnis. Karena kalau di Harvard, lo bisa ngambil kelas dari sekolah-sekolah lain. Nggak harus di sekolah lo doang. I see. Itu jadi enak juga ya. Maksudnya bisa ngambil lo bisa ke MIT juga gitu kali ya? Ke MIT juga bisa ngambil ke Harvard Business School. Mana aja bisa ngambil ke HKS, bisa ke sekolah-sekolah lain, as long as it's in Harvard Network. Nah, terus akhirnya 6 bulan terakhir itu emang spend waktu untuk ikut lomba-lomba itu sama co-founder gue juga gitu. Jadi akhirnya pas lulus-lulusan dapat tawaran kerja di Washington, terus udah berangkat ke Washington duluan, terus si co-founder gue dapat tawaran kerja ke Korea, terus dia udah pergi ke Korea duluan. Jadi emang udah pisah-pisah negara tuh, tapi kan terus ngobrol ya. Akhirnya pas selesai lulus kita terus ngobrol tentang ide apa nih kira-kira yang emang kita mau kerjain kalau misalnya kita pulang ke Indonesia. So we keep on entertaining the idea to drop everything that we have at that time and then return to Indo to create this company together gitu. So finally that's what we did gitu. Kenapa ujungnya berani? Karena gue ngeliatnya gini, nih anak-anak pada anak-anak pintar semua. Terus orang-orang yang juga punya risk sama-sama gede lah more or less sama gue gitu loh. Jadi kalau risknya sama-sama gede kan lo ngerasa kayak all hands on deck gitu. Jadi ya udah akhirnya kita balik terus mulailah dari awal tuh ngangkat kursi sendiri, beli kursi kayak sendiri, terus ya udah mulai kayak gitu dari nol banget. Oh wow, oke. Itulah dia sejarah terbentuknya Lemonilo ya. Dan even kita nggak langsung ketemu ide Lemonilo, kita test a few idea dulu, baru ujung-ujungnya ketemu ide Lemonilo. Iya, kalau nggak salah udah pivoting beberapa kali juga kan ya, Shin ya. Kalau nggak salah dulu sempat ada beberapa tech startup juga kan ya, brandingnya. Sampai eventually sampai akhirnya jadi Lemonilo ya. So with the same co-founder, we test a few ideas. It's all still in the health sector. Tapi kita emang penasaran banget sama si sektor health ini gitu. Gimana caranya intinya bikin orang Indonesia bisa jadi lebih sehat. Oke. Itu yang selalu kita tanyain ke diri kita. How can we create this product yang memang memungkinkan orang Indonesia untuk have a better quality of health gitu. Yes. Mantap. Betul sekali, karena memang waktu awal-awal juga gue jujur susah banget sih nyari kayak platform yang bisa nemuin semua
ya intinya semua barang-barang sehat lah gitu, untuk apalagi sekarang kan orang-orang lagi kondisi pandemi gini ya, pengennya kita makan yang nyarinya yang bernutrisi gitu kan ya. Iya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak dari tadi. Sekarang sebenarnya mungkin lebih ke gini sih, Sin. Kan kuliah ke Harvard jauh banget ya di US. Terus perempuan lagi kan. Gimana rasanya menjadi seorang perempuan Indonesia yang kuliah di Harvard gitu. Mungkin Sinta bisa share ke kita nih, ke teman-teman bergurau, yang mana mungkin teman-teman bergurau perempuan-perempuan juga yang lagi berpikir untuk ke Harvard, mereka bisa terinspirasi. Gimana karena perempuan Indonesia gitu ya, biasa aja sebenarnya kalau perempuan sama aja, sister. Tapi mungkin konteksnya lebih kayak gimana perasaannya di sana, kaget lah. Jadi apalagi pas masuk ke Harvard Law pertama kali itu datang ke Boston, terus kan langsung ke Cambridge kan sampai di Boston Law, Cambridge, ke Harvard Law nih pertama kali. Terus abis naruh-naruh barang di apartemen, langsung kayak gila, enggak sih di sini, terus kan foto terus kirim ke nyokap toh. Pindah ke sana nggak sama orang tua, sendiri aja langsung gitu? Enggak, karena emang mepet. Terus gue juga ngomong ngapain gitu loh. Kalau gue termasuk yang ngapain orang tua ikut kalau gue ya. Soalnya kalau ikut kasihan orang tuanya bakal nungguin doang. I mean I don't need house assistant gitu kalau gue ya. Gue nggak menyalahkan orang. Tapi kalau gue waktu itu kayak gue meyakinkan keluarga lah, nggak usah temenin, sendiri aja, walaupun keluarga waktu itu emang mau temenin juga. Terus ya udah di sana emang kaget, langsung kayak kena imposter syndrome gitu, yaitu sindrom yang merasa bahwa gue nggak pantas banget nih ada di sini gitu. Kayak ini salah nggak sih gue ada di sini? Orang lain deh kayaknya yang harus di sini gitu. Kayak gue biasa aja kok gue bisa sih sampai di sini gitu. Nah terus yang paling kocaknya kan kita ada kayak penerimaan mahasiswa gitu lah ya, yang deannya kasih speech, terus dia di salah satu pembukanya kayak welcome kan new students, dia nanya, lo ngerasa nggak kayak lo nggak pantas ada di sini? Siapa di sini yang ngerasa lo nggak pantas ada di sini? Terus kayak hampir 100% orang angkat tangan semua. Oh wow. Di aula itu benar-benar kayak bekas banget di ingatan gue. Gue inget banget suasananya, terus gue inget banget gue angkat tangan, terus pas gue lihat sekeliling kayak hampir 100% orang angkat tangan. Ternyata nggak sendiri lo doang gitu yang ngerasain itu ya, Bo. Yes. Terus gue punya dean dulu si Marta Mino, terus si Marta bilang kayak gitu, bilang bahwa ini pertanyaan yang gue selalu tanyain setiap tahun, dan emang selalu hampir 100% orang ngerasa bahwa dia nggak pantas di situ. Terus dialah yang bilang kayak itu namanya imposter syndrome, dimana lo ngerasa that you are a fraud gitu, lo nggak mungkin bisa masuk sini, lo nggak pantas masuk sini. But believe us, untuk lo bisa menjejakkan kaki di sini, lo tuh sebenarnya udah melalui proses yang panjang banget. And we have very very credible team of admission yang bisa mengeliminasi fraud, mana yang fraud dan mana yang nggak fraud. We can even sniff, dia bilang, kalau misalnya lo bohong di statement letter lo, if something is not right, we can almost say that we can sense it. Jadi lo sebenarnya pantas di sini gitu. Wow, oke. Kocak ya. Jadi ya nggak pantas gitu, tapi ternyata semua orang yang di sana ngerasa kayak gitu. Iya, turns out tuh ternyata. Tapi itu berhasil dilewati berarti ya, Sin ya. Buktinya kan sudah berhasil menyelesaikan dan menjadi seorang Sinta yang hari ini gitu ya. Iya, enggak lah. Oke, Sin. Udah panjang banget kayaknya obrolan kita dari tadi di awal sampai sekarang. Pasti teman bergurau udah banyak banget nih pelajaran dan tips yang diberikan sama Sinta yang pastinya berarti untuk teman bergurau yang sedang mempersiapkan ataupun yang sedang menempuh pendidikan di Harvard. Sebelum kita tutup sih, boleh nggak sih kasih dong buat closing kita nih pesan untuk teman-teman kita, teman-teman bergurau yang sedang belajar
menempuh pendidikan di Harvard, di manapun lah. Dari seorang Sinta Nurfauzia, ada nggak sih pesan atau semangat untuk mereka, Sin? Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Kayak lagi di seminar ya. Ini semi seminar gitu. Iya. Oke, jadi pesan gue cuma satu. Jangan pernah takut untuk mimpi. Nah, dan follow up mimpi itu. Jadi banyak orang yang menurut gue itu takut apply. Merasa nggak pantas gitu untuk apply, kayak gue nggak bakal diterima deh, jadi just save it lah, nggak usah even coba-coba, gue nggak bakal apply ke tempat kayak gitu. Itu kebanyakan orang yang di ke Harvard itu biasanya orang yang memberanikan diri, mencoba mempersiapkan, tapi sisanya tuh biasanya nggak banyak. Padahal menurut gue kalau lo apply kayak lo masuk di dalam hati gue ya. Jadi kalau emang pengen, ini nggak konteksnya nggak ke Harvard doang lah, kemanapun. Jadi kalau misalnya emang pengen sekolah atau kuliah di luar negeri, apply aja. Terus jangan pernah mikirin ada duitnya gimana. Soalnya menurut gue, kalau emang lo application-nya udah masuk, lo bakal bisa minta bantuan sama sekolah. Just tell them gitu. Kayak temen gue itu, gue benar-benar punya satu orang temen yang dia nggak tahu even masuk kalau misalnya masuk pun bayarnya gimana. Terus dia cuma cerita aja sama si admission office-nya kayak, oke, thank you gue udah masuk. Sekarang gue kayak mau tanya dong, gue tuh udah apply scholarship ini, gimana kabarnya? Bisa nggak bantuin gue cari scholarship yang lain? Karena sampai sekarang gue di bank account kayak cuma ada segini, terus gue sisa segini kayak gitu. Dan ngomong apa adanya gitu ya, sini ya apa adanya aja. Apa adanya. Gitu. Transparan banget ya. Yes, if you are in a good school, the good thing about being in a good school is they have a team, a solid team that will help you to smoothen the admission gitu. Okay. Jadi mereka akan bantuin dengan amat sangat. Gitu. Dan especially good school itu biasanya emang punya loan structure. Jadi kalau misal emang kepepet ujung-ujungnya lo loan. Gitu. Tapi ya ya possible gitu. Maksudnya possible kalau emang mau ngambil loan ya possible untuk bisa masuk gitu. Jadi pokoknya jangan sampai udah takut duluan untuk masuk kemana. Gitu. Itu pesannya. Luar biasa. Ini pesan yang sangat menggugah sekali buat teman-teman. Memang kita harus keep on dreaming ya guys ya. Yes. Benar, karena tadi yang seperti Sinta bilang bahwa jangan sampai mimpi lo itu tuh cuma karena masalah biaya menghilangkan semua mimpi-mimpi lo. Justru itu salah satu tantangan yang harus dilewati karena jalannya tuh banyak untuk mendapatkan, kalau cuma mikirin biaya mah is a simple thing yang bisa di solve di sana gitu ya. Ya, yeah. The worst thing that you can have adalah misalnya ujung-ujungnya emang nih udah masuk terus kebetulan lo dapat orang admission yang jahat gitu misalnya terus nggak mau bantuin lo. What's the worst? The worst is that you are eligible to get into that school that you dream of. Yes, ya kan? That's true. Exactly. At least lo udah dapat acceptance letter dan emang okay. Lo udah bisa sebenarnya di sana kan. Ya, at least you did it lah for yourself gitu. Oh ya udah, berarti emang gue pantas gitu. Oke, betul sekali. Terima kasih. Thank you Sinta. Semoga pasti ceritanya ini menjadi inspirasi dan menjadi masukan bagi teman-teman bergurau semuanya. Terima kasih waktunya Sinta. Thank you di sela-sela kesibukannya. Ya, terima kasih Sinta. Oke, Sin, kalau gitu terima kasih sekali lagi atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita di podcast Waktunya Bergurau. Semoga ini bisa jadi masukan dan insight untuk teman-teman bergurau yang sedang mendengarkan podcast ini ya, Nat ya. Betul sekali. Jadi intinya adalah dari pembicaraan kita hari ini, kita harus tetap bermimpi setinggi-tingginya dan terus kejar mimpimu. Betul. Kalau gitu kita jumpa lagi ya di next episode dari podcast Waktunya Bergurau. Amanda Pohan, Anindya Siregar. Stay healthy guys. Bye. Bye.